Besi, Allah turunkan dari langit untuk kebaikan umat manusia. Lalu, kenapa besi berubah jadi senjata yang penuh berlumuran darah? Dan inilah kisah besi dan keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk melengkapi pengetahuan Islam dunia ke hadapan Anda. Hasanah pagi ini akan mengupas soal keajaiban besi yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di era modern ini seolah-olah tak bisa lepas dari besi. Besi adalah logam yang paling besar dieksplorasi setiap tahun. Lebih dari 1 miliar ton per tahunnya, manusia mengolah besi untuk berbagai keperluan. Besi misalnya sangat dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung-gedung pencakar langit, jalan layang, hingga jembatan. Berbagai transportasi modern, mulai dari mobil, kereta api, hingga pesawat terbang juga memanfaatkan logam besi. Namun, manfaat besi bisa berubah mematikan. Besi menjadi senjata pembunuh massal. Berbagai senjata modern diproduksi dalam industri raksasa. Dan berbagai negara berlomba memamerkan kecanggihan teknologi senjatanya. Ambisi manusia untuk berkuasa mematikan nalar dan hati nurani. Dan nyawa jutaan manusia pun melayang sia-sia akibat keserakahan dan kejahatan manusia. Pada awalnya, manusia menggunakan batu yang ditempa sebagai senjata yang digunakan untuk berburu atau berperang. Mereka membuat pedang, panah, atau pisau yang terbuat dari batu. Setelah ditemukan besi, umat manusia mulai memasuki zaman besi. Dalam arkeologi, zaman besi adalah suatu tahap perkembangan budaya manusia di mana penggunaan besi untuk pembuatan alat dan senjata sangat dominan. Penggunaan bahan baru ini di dalam suatu masyarakat seringkali mencakup perubahan praktek pertanian, kepercayaan agama, dan gaya seni, walaupun hal ini tidak selalu terjadi. Zaman besi adalah periode utama terakhir dalam sistem 3 zaman untuk mengklasifikasi masyarakat prasejarah yang didahului oleh zaman perunggu. Zaman besi berhubungan dengan suatu tahap di mana produksi besi adalah salah satu bentuk paling rumit dari kerajinan logam. Kekerasan besi, titik lebur yang tinggi, dan sumber biji besi yang melimpah membuat besi lebih dipilih daripada perunggu. Besi juga dipilih karena logam yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasukan berbaju besi dengan sebuah pedang tajam menjadi kisah heroik yang mengisi lembaran-lembaran sejarah. Kisah heroik Nabi Daud alaihissalam misalnya, tertulis dalam kitab yang diyakini bangsa Yahudi dan Nasrani. Al-Quran sebagai wahyu Allah yang membenarkan kitab-kitab terdahulu juga mengisahkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah memberi anugerah berupa mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menaklukkan besi. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. Besi-besi keras mampu dilunakkan oleh Nabi Daud hanya dengan tangan. Selain membuat pedang dan tombak, Nabi Daud juga diperintahkan oleh Allah untuk membuat baju perang dari besi. Menurut Al-Qurtubi, kata labus dalam surah Al-Anbiya ayat 80 bermakna baju-baju besi karena dipakai untuk membentengi atau melindungi diri dari serangan musuh-musuh. Kisah Nabi Daud juga bisa dilihat dalam surah Sabah ayat 10 dan 11. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Daud diberi mukjizat mampu memipihkan besi tanpa membakarnya lebih dulu. Pada era sebelumnya, baju perang hanya berupa lempengan tameng, tapi Nabi Daud membuatnya seperti anyaman. Jadi, Nabi Daud adalah manusia pertama yang memperkenalkan baju besi dengan bentuk baru. Nabi Daud membawa kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya.
Nabi Daud diperkirakan hidup pada tahun 1041 hingga 971 sebelum Masehi. Sebelum Allah menganugerahi sebuah kerajaan padanya, Nabi Daud harus berjuang terlebih dahulu bersama dengan Talut untuk melawan Jalut, serta berperang melawan pasukan dari negeri lainnya. Dalam beberapa peperangan itulah, Nabi Daud alaihissalam diperintahkan untuk memanfaatkan besi sebagai alat untuk berperang, seperti pedang, pisau, tombak, panah, maupun baju perang. Dan kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Daud bersama Talut berhasil mengalahkan Jalut beserta pasukannya yang jauh lebih besar. Tak jadi jaminan pasukan yang besar dan terlatih akan menjadi pemenang. Dalam berbagai kisah sejarah, Allah sudah membuktikannya. Dengan pertolongan Allah, pasukan Nabi Muhammad yang berjumlah sedikit mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang lebih besar seperti dalam kisah perang Badar. La haula wala quwata illa billah. Di era kejayaan Islam, berkembang pesat teknologi pengolahan besi dan baja serta seni membuat pedang. Salah satu sentra pembuatan pedang dengan teknologi yang termasyhur di zaman kekhalifahan Islam adalah Damaskus, Suriah. Seni pembuatan pedang dengan teknologi tinggi dalam peradaban Islam dimulai pada abad ke-9 Masehi. Sejarawan Al-Qalqal Sandi dalam buku berjudul Subah al-Asho menuturkan pada abad ke-12 Masehi, Damaskus telah menjadi sentra pengolahan besi dan baja yang sangat termasyhur di dunia. Pada masa itu, Damaskus berada dalam kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Ibnu Asakir yang wafat pada 1177 Masehi dalam bukunya berjudul Sejarah Kota Damaskus juga mengisahkan kota yang sempat menjadi ibu kota dinasti Umayyah pada abad ke-7 Masehi dan 8 Masehi itu sebagai pusat penepahan besi dan pembuatan pedang yang kesohor. Besi baja Damaskus dikenal sangat keras dan teksturnya yang indah dihiasi ornamen garis bergelombang yang dikenal dengan firin. Pedang buatan Damaskus yang kerap disebut sebagai pedang Persia sangat lentur. Kehebatan pedang dari dunia Islam sempat membuat peradaban Barat terperangah dan terkagum-kagum. Salah satu faktor penyebab kekalahan pasukan tentara perang salib dari Eropa ketika bertempur melawan tentara Muslim adalah peralatan tempur yang dimiliki pasukan Islam. Selain memiliki kuda-kuda yang tangguh di medan perang, pasukan tentara Muslim juga dilengkapi dengan pedang yang mampu membelah manusia dengan satu kali tebasan. Pedang Persia sungguh sangat mengagumkan. Ia mampu memotong sutra yang dijatuhkan dari udara. Tak cuma itu, pedang buatan Damaskus juga sanggup mematahkan bilah pedang lain atau batu tanpa hilang ketajamannya. Subhanallah. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Inilah salah satu surat dalam Al-Quran yang dinamai Al-Hadid yang artinya besi. Surat ke-57 ini diwahyukan di Madinah setelah surat Al-Zalzalah. Surat Al-Hadid berisi 29 ayat yang berada di penghujung juz 27. Sebagaimana surat-surat Madaniyah lainnya, kebanyakan berisi seruan kepada orang yang beriman. Pada ayat ke-7 dan seterusnya, kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berinfak di jalan Allah.
Kita diingatkan untuk selalu berinfak di jalan Allah sebagai wujud pengorbanan kita, karena sesungguhnya semua yang kita miliki hakikatnya milik Allah. Berinfak bisa dilakukan dengan harta maupun jiwa. Infak yang dilakukan pada periode perjuangan Rasulullah di Mekah lebih besar nilainya dibanding nilai infak yang dilakukan pada periode Madinah. Karena perjuangan awal dakwah Rasulullah di Mekah jauh lebih berat. Umat Islam berjumlah sangat sedikit. Mereka mendapat cercaan dan penyiksaan yang sangat berat. Inilah ujian pengorbanan untuk tetap memegang teguh keyakinan tauhid. Ibnu Katsir mengutip sebuah hadis bahwa di dalam surat Mutasyabihat ada satu ayat yang nilainya lebih utama daripada 1000 ayat. Nilai 1000 ayat ini sama dengan membaca surat Al-Baqarah sebanyak 4 kali. Inilah ayat yang sering dibaca Rasulullah. Ayat ini terdapat dalam ayat ketiga surat Al-Hadid. Ayat ini berbunyi, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang memiliki banyak makna dan hanya Allah yang mengetahui makna sesungguhnya. Ayat-ayat mutasyabihat antara lain terdapat pada awal surat, misalnya yang berbunyi Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Hamim, Yasin. Mengapa besi dijadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran? Surat ini disebut Al-Hadid karena dalam ayat 25 Allah menyebutkan secara eksplisit tentang besi. Kami turunkan besi dan pada besi itu ada kekuatan yang sangat dahsyat dan banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Allah menggunakan kata anzala dalam ayat tersebut yang artinya menurunkan. Sebagaimana Allah menggunakan kata itu untuk menurunkan hujan dan Alkitab. Bagaimana caranya besi diturunkan dari langit? Apakah dijatuhkan begitu saja? Sains modern memberikan informasi kepada kita bahwa besi termasuk logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Profesor Armstrong dari NASA dan Mohammed Asadi berpandangan memang besi diturunkan dari langit. Besi diturunkan secara intrinsik dari langit melalui meteorit pada awal terbentuknya bumi. Energi sistem tata surya kita tidak cukup untuk memproduksi elemen besi. Suhu inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius dengan suhu permukaan sekitar 6 juta derajat Celcius. Proses fusi nuklir pada inti matahari pun tidak pernah menghasilkan unsur berat termasuk besi, tapi hanya menghasilkan helium dan beberapa unsur ringan lainnya. Lantas, dari mana asal besi yang ada di bumi dengan jumlahnya yang mencapai sepertiga massa bumi? Energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan besi adalah 4 kali energi sistem matahari kita. Jadi besi hanya dapat dihasilkan oleh suatu bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Dengan suhu ratusan juta derajat Celcius, bintang yang besar meledak dahsyat dan hasilnya menyebar di angkasa sebagai meteorit yang mengandung besi. Melayang di angkasa sampai tertarik oleh gravitasi bumi di awal terbentuknya bumi miliaran tahun yang lalu. Jadi, besi tercipta melalui proses nukleosintesis. Ketika bintang-bintang mati dan kehabisan bahan bakar hidrogennya, maka besi bersama unsur-unsur lainnya dihamburkan ke ruang angkasa. Tata surya termasuk planet bumi terbentuk dari awan gas dan partikel debu. Dan unsur terbanyak yang menyusun bumi adalah besi yang turun dari langit, seperti yang dijelaskan Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hadid. Bumi yang bermassa 6 kali 1021 ton ini terbangun dari 35% unsur besi, 26% oksigen, 13% silikon, 10% magnesium, 4% nikel, dan sisanya unsur-unsur lain. Lapisan paling atas bumi hanya sedalam 25-90 km di kawasan daratan dan 6-11 km di kawasan samudra. Di lapisan kulit bumi, unsur besi berada di peringkat keempat setelah oksigen, silikon, dan aluminium. Sementara di lapisan paling bawah, yaitu pusat bumi, tersusun 90% dari besi. Logam besi yang ditemukan di bumi kita berasal dari bintang-bintang raksasa di angkasa luar. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri.
Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya. Dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut dengan supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Persis seperti dinyatakan dalam ayat ke-25 surat Al-Hadid. Fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Dalam surat Al-Hadid juga dijelaskan besi akan memberikan kekuatan yang hebat. Inilah manfaat yang paling besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Besi berperan sebagai sabuk radiasi bumi yang membentuk energi tinggi dan mengelilingi ribuan kilometer di alas bumi yang disebut dengan nama sabuk Van Allen. Sabuk ini melindungi bumi dari ledakan dahsyat energi matahari yang terjadi setiap 11 tahun sekali yang disebut solar flares. Ledakan dahsyat ini bila tidak ditahan di angkasa dapat meluluhlantangkan semua kehidupan di bumi karena kekuatannya setara dengan 100 juta bom atom Hiroshima. Bagaimana sabuk perisai ini terbentuk? Sabuk ini terbentuk dari inti bumi yang besar, yaitu terdiri dari besi dan nikel. Keduanya membentuk medan magnet yang besar yang tidak dimiliki oleh planet lain kecuali planet Merkurius dengan radiasi yang lebih lemah. Inti besi dan nikel melindungi makhluk bumi berupa perisai elektromagnetik dengan kekuatan yang hebat. Seandainya tidak ada besi, bumi tidak akan memiliki medan magnet untuk menahan gas dan air. Jika tidak diturunkan dari langit, niscaya tidak ada kehidupan di bumi. Sebab besi juga berperan penting dalam pembentukan hemoglobin pada darah manusia dan hewan. Begitu juga dalam pembentukan klorofil pada tumbuhan. Tanpa hemoglobin atau klorofil, semuanya akan mati. Lebih menakjubkan, rahasia ilmu kimia modern bisa terungkap dalam Al-Quran. Dalam penomoran atom besi hingga jumlah proton atau elektron isotop besi, yaitu Fe57, ternyata sesuai dengan urutan surat Al-Hadid, yaitu surat ke-57 dalam Al-Quran. Subhanallah. Selain itu, besi merupakan salah satu unsur yang diperlukan oleh tubuh manusia. Besi membangun hemoglobin atau protein dalam darah yang berfungsi mengikat oksigen yang kita hirup dari udara. Ketika oksigen masuk ke dalam paru-paru, oksigen segera ditangkap oleh besi dalam hemoglobin, kemudian didistribusikan oleh darah ke seluruh sel dalam tubuh manusia. Jika manusia kekurangan ion besi, maka sedikit pula kandungan hemoglobin dalam darah yang berakibat transportasi oksigen dalam tubuh ikut terganggu. Inilah yang disebut anemia atau kurang darah. Melalui unsur besi inilah Allah menjaga kelangsungan hidup manusia. Inilah keajaiban besi yang Allah turunkan dari langit dan menganugerahkan banyak manfaatnya untuk kehidupan manusia di muka bumi. Masihkah kita kufur dengan semua nikmat Allah ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan mesin-mesin motor untuk kita manfaatkan. Meskipun mesin-mesin tersebut merupakan hasil karya cipta manusia, tetap saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilham dan kemudahan dalam berbagai penemuannya. Karena itulah sepantasnya lah kita merenungkan hikmah dalam doa ketika berpergian. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم
ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Dan supaya kamu mengucapkan, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kita mengingat nikmat-Nya dan bertasbih selama dalam perjalanan. Sesungguhnya seluruh teknologi yang ditemukan dan diciptakan manusia adalah karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia untuk membuatnya dan memanfaatkannya bagi kelangsungan hidup umat. Seluruh sarana transportasi yang diciptakan manusia, baik transportasi darat, laut, dan udara, yang pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tangan dan karya manusia. Karena bahan dasar yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan sarana ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, mudah-mudahan tema keajaiban besi ini bisa menambah khasanah pengetahuan kita dan makin mempertebal keimanan kita. Begitu banyak rahasia Al-Quran yang kini terbukti dalam penemuan ilmu pengetahuan modern. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.